Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slowly kisses passing by the river. Hai, perkenalkan, nama saya Stefani Clarissa dari kelas 10 MIPA 1, absen 35, SMA Negeri 4 Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku novel yang berjudul Negeri Para Bedebah. Novel Negeri Para Bedebah ini merupakan salah satu novel karya penulis terkenal yaitu Terelie. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012. Untuk tebal dan jumlah halamannya, buku ini memiliki tebal 20 cm dan halaman yang berjumlah 440 halaman. Novel karya Terelie kali ini berbeda dengan novel-novel sebelumnya. Kali ini Terelie mengangkat genre politik ekonomi, berbeda dengan novel-novel sebelumnya yang biasanya bergenre romantisme dan keluarga. Tokoh utama dalam novel Negeri Para Bedebah ini adalah Thomas. Thomas adalah seorang konsultan keuangan profesional yang dikenal secara internasional. Ia adalah lulusan universitas ternama dan kerap menjadi pembicara terkait masalah-masalah ekonomi dan keuangan yang dipakarinya. Tidak banyak yang tahu kalau Thomas tergabung dalam sebuah klub petarung bersama sejumlah orang penting di lantai 6 sebuah gedung perkantoran di Jakarta. Dan hampir tidak ada yang tahu siapa ia sesungguhnya dan dari mana ia berasal, kecuali tentu saja keluarganya dan orang-orang dekatnya. Tetapi bagi keluarganya, Thomas adalah Tommy, keponakan Om Lim, pemilik Bank Semesta. Di dalam cerita ini, Thomas diceritakan sangat membenci pamannya, yaitu Om Lim, karena sang pamannya ini dianggap oleh Thomas sebagai penyebab kematian kedua orang tuanya di masa lalu. Namun siapa sangka, suatu hari sang pamannya ini, Om Lim, meminta pertolongan kepada Thomas untuk menyelamatkan Bank Semesta miliknya dan dirinya serta keluarganya dari incaran polisi. Novel pertama dari serial Negeri Para Bedebah ini mengisahkan tentang usaha Thomas untuk menyelamatkan Bank Semesta milik pamannya di saat krisis ekonomi dan melarikan pamannya dari incaran polisi. Uniknya, alur waktu yang diceritakan penulis dalam cerita ini hanya dalam jangka waktu 2 hari. Dalam 2 hari itu, Thomas dengan kecerdikan dan kegesitannya bersusah payah mempertahankan Bank Semesta agar diselamatkan oleh pemerintah. Lalu ia pun membawa kabur Om Lim, mengelabui para polisi dan menyembunyikan Om Lim. Kemudian ia mendatangi orang-orang berpengaruh yang akan menentukan keselamatan Bank Semesta. Dalam pertempurannya kali ini, Thomas ditemani oleh seorang wartawan muda bernama Julia. Namun, sampai kapan Thomas dan pamannya akan bersembunyi? Dan apakah rencana pelarian Thomas dan penyelamatan Bank Semesta akan berhasil? Penulis mampu mengemas cerita dengan sangat cerdas dan rapi. Alur cerita yang dibawakan juga sangat ringan dan mudah dipahami, serta memacu adrenalin para pembaca di setiap bab-bab bukunya yang penuh dengan kejutan. Novel ini juga menyediakan pengetahuan tentang dunia ekonomi baik makro maupun mikro yang dihubungkan dengan alur cerita. Novel ini juga menghadirkan beberapa nilai yang dapat kita teladani, di antaranya yaitu nilai kekeluargaan dan nilai persahabatan. Namun selain beberapa kelebihan tadi, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu novel ini memiliki tingkat bahasa yang cukup tinggi. Banyak istilah-istilah yang tidak akan dimengerti oleh kaum awam. Istilah-istilah yang terkandung juga hanya dapat ditemukan pada kosakata politik ekonomi, seperti supreme montage, preventive strikes, indeks saham, dan lain-lain. Tapi saya akan tetap merekomendasikan novel ini karena novel ini dapat menambah pengetahuan kita di bidang politik, ekonomi, keuangan, dan apalagi bagi para pecinta novel bergenre politik ekonomi, novel ini akan sangat seru dan tentu saja memacu adrenalin kita. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.